Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3, saya Anggi Triani dan dua teman saya Wafik Aprianti dan Maria Mulyani akan menjelaskan bab 6 tentang populasi dan sampel. Namun sebelumnya saya hormati Bapak Aryo Laksamana selaku dosen mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Bab 6, populasi dan sampel. A. Pendahuluan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang punya kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling sendiri terbagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidensial, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sedangkan non-probability sampling terdiri dari sampel random sampling, proportionate starfield random sampling, area atau cluster sampling menurut daerah. Teknik sampling terdiri dari dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang C, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari tiga, yaitu yang A, sampel random sampling. Pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Atau cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Proportionate starfield random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misal, jumlah pegawai yang lulus S1 adalah 45 orang, S2 30 orang, STM 800 orang, ST 900 orang, dan SMIE 400 orang, SD 300 orang. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal pendidikan dari suatu negara, provinsi atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misal Indonesia terdiri dari 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Itu dilakukan secara random, tapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu ternyata maka pengambilan di Indonesia itu berstrata, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan starfield random sampling. Provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat, ada pula yang tidak. Ada yang punya hutan banyak dan ada pula yang tidak. Dan ada pula yang mempunyai kaya akan bahan tambang dan ada yang tidak punya. Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. D. Non-probability sampling.
Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. A. Sampling sistematis. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, misal diambil nomor ganjil saja. B. Sampling kuota. Teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh akan melakukan penelitian tentang pendapatan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau mengumpulkan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Karena belum memenuhi kuota yang ditentukan, bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 orang pengumpulan data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 orang anggota sampel. C. Sampling insidental. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. D. Sample purposive. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. E. Sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. F. Snowball sampling. Teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1-2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap atau data yang diberikan terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. E. Menentukan sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk penelitian jumlah populasi yang terlalu banyak akan kita ambil untuk dijadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan A. Rumus Lovin adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah buka kurung N dikali E pangkat 2 tutup kurung. Di mana N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan populasi, E sama dengan persentase kelonggaran keterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Contoh rumus Lovin. Ini ya contohnya. Populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Arta Prima Media Yogyakarta berjumlah 100 orang. Maka, sampel kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah dengan rumusnya, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2. Di mana N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah populasi, dan E adalah persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Di sini populasinya adalah 100 orang
dan E-nya adalah 5%. Yang dijadikan desimal menjadi 0,05. N sama dengan 100 per 1 ditambah 100 dikali 0,05 pangkat 2, dan hasilnya adalah 80. Jadi, sampel penelitian untuk populasi 100 orang dan tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang. Lembeh, tabel penentuan sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michel adalah sebagai berikut. Tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 100%, 1%, 5%, dan 10%. Ini dia tabelnya. Ini yang sudah dikembangkan oleh Isaac dan Marcel tadi. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, yang F. Jenis data dan sumber data. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data kualitatif. Secara sederhana dapat disebut hasil kategori pemberian kode untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka, tetapi diangkakan. Contoh, jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data kualitatif diambil dari penjabaran kuesioner pada responden sehingga harus dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Data kualitatif dapat menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatannya. Contoh, jenis kelamin ada dua, yaitu wanita dan pria. Maka dikategorikan dalam bentuk angka, misalnya 1 adalah wanita dan 2 adalah pria. Data ordinal. Data ordinal adalah level tertinggi daripada data nominal. Jika dalam data nominal semua data kategori dianggap setara, maka pada data ordinal ada tingkatannya. Contoh, tanggapan dari responden. Jika 1 adalah sangat tidak setuju, 2 adalah tidak setuju, 3 adalah netral, 4 adalah setuju, dan 5 adalah tidak setuju. 2. Data kuantitatif. Data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jika berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif, data tersebut menjadi dua, data interval dan data rasio. Data interval menepati level ukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal, karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut dapat dikuantitatifkan. Contoh, indeks presentasi seorang mahasiswa. Dalam data interval tidak mengenal nilai nol yang absolut. Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya, bukan kategori, dan dapat dioperasikan dalam bentuk matematika. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Contoh, penjualan baju di toko pakaian sandang berjumlah 1000 potong terjual. Atau, jika penjualan adalah 0, berarti memang tidak ada satupun yang terjual. Yang kedua, ini selanjutnya, data berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu 1. Data primer. Data primer biasanya didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan, atau interview. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui observasi langsung. Subjek diberikan lembar yang berisi pertanyaan untuk diisi. Pertanyaannya ditujui oleh responden. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak,
atau BPS. Contoh soal dari rumus Lovin yang kami buat. Yang pertama, soal pertama, populasi karyawan rumah makan Padang Pontianak berjumlah 120 orang. Maka sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Lovin dengan tarif signifikasi 5% adalah N kecil sama dengan N per 1 ditambah N besar E pangkat 2 sama dengan 120 per 1 ditambah 120 dikali 0,05 pangkat 2 dan hasilnya 92,30769,2308 yang dibulatkan menjadi 92 orang. Jadi, sampel penelitian untuk populasi 100 orang dan tarif signifikasinya 5% adalah 92 orang. Contoh soal kedua. Seseorang akan ditugaskan dalam perusahaan B pada pemimpinnya untuk melakukan sebuah penelitian yang ini mengenai pengaruh bentuk administrasi pada perusahaan C. Terdapat jumlah karyawan yang ini dalam perusahaan B ialah 500 orang. Sebab itu, seseorang dengan menghemat sebuah biaya dan waktu untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan sampel dengan rumus Slovin dengan tarif signifikan 10%. N sama dengan N besar per 1 ditambah N dikali E pangkat 2 sama dengan 500 per 1 ditambah 500 dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 500 per 1 ditambah 5 sama dengan 500 per 6 sama dengan, dan hasilnya 83,3 yang dibulatkan menjadi 83 orang. Jadi, penelitian untuk perubahan B 500 orang dan tarif signifikasi 10% adalah 83 orang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.